Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi hari ini Sabtu 14 Agustus 2021. Saya Ilham Dianta kembali menemani Anda. Dan dari interval jam 7 sampai jam 8, apakah Anda sudah berolahraga dan sebagainya, atau mungkin sebelumnya tadi ya, sehingga saat ini bisa mengikuti Digital Business Series bersama dengan Coach Muhammad Idham Azhari, praktisi dan coach digital marketing juga digital startup ya pada pagi hari ini. Nah, sahabat, kita nanti akan melanjutkan bagaimana pemahaman kita terhadap lokal bisnis dengan lokal SEO dan juga untuk lokal ekonomi ya. Kalau kemarin mungkin pemahamannya masih 50%, 70%, mudah-mudahan saat ini bisa menjadi 100% ya. Atau mungkin 99% lah, kurang satu nggak apa-apa. Atau mungkin lebih gitu kan. Nah, kira-kira nanti seperti apa pemahamannya, kita nanti akan sapa dengan Coach Idham. Dan perlu saya informasikan juga bahwa program ini disiarkan serentak di RGR Tulungagung ya. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat yang ada di Tulungagung, semoga masih dalam keadaan sehat ya. Di Nganjuk juga, karena juga disiarkan serentak melalui Ersal Nganjuk dan Praja Angkasa Trenggalek. Halo, apa kabar semuanya? Dan kita coba sambungkan dengan Coach Idham pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana ini pagi hari ini Coach? Baik. Iya baik. Kalau yang lain mungkin sekarang sedang olahraga ya, tapi kita duduk-duduk aja gitu. Setiap Sabtu. Iya, saya ini kalau berangkat kerja pagi gitu kan, hari Sabtu atau Minggu itu orang-orang pada goes semuanya gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Memang ada yang lucu nih. Kenapa? Mas Ilham. Iya. Apa namanya? Teman saya ya di grup SMA, SMP olahraga pagi kan. Saya langsung share aja nih capturean di Radio Surat Sidoarjo. Saya olahraga juga gitu, duduk manis. Olahraga mulut ya. Olahraga suara. Mulut. Iya. Olah-olah vokal gitu ya. Baik. Nah, Coach ini kan pagi hari ini saya yakin pasti sahabat-sahabat Suara Sidoarjo sedang menyimak ya, karena mungkin pada minggu depan ini kita masih apa istilahnya terputus-putus gitu ya, atau mungkin kurang apa ya, belum selesai penuh gitu loh kita membahas tentang lokalisasi SEO ya, apa macam-macam kayak gini-gini. Nah, ini bisa dijelaskan lagi atau reminding mungkin ya, mungkin ada beberapa sahabat Suara Sidoarjo yang kemarin masih belum mengikuti secara penuh perbincangan kita pada minggu lalu. Nah, ini bisa di rewind lagi gitu, Coach. Monggo. Ya, baik Mas Ilham, pagi ini lanjutan dari minggu kemarin, bagian kedua. Nanti saya akan tunjukkan, nanti saya pakai akun lain, akun Zoom lain, ada sekitar 83 slide ya. Mungkin nanti saya agak cepat. Nah, menarik nih, tadi malam saya lihat iklan di YouTube ya, Shopee. Apakah Mas Ilham dan sahabat pernah perhatikan? Jadi ada hashtag Shopee suka lokal, apa ya? Saya lupa ya. Shopee, coba saya cek ya, Shopee, apa ya? Bukan suka lokal ya, apa istilahnya ya? Jadi begini sahabat ya, hampir semua e-commerce, media sosial, semua menyuarakan lokal gitu ya. Lokal maksudnya lokal bisnis. Ya karena tadi ada COVID-19 pandemik, ditambah behavior semakin berubah. Coba saya cek ya di YouTube ya. Shopee apa gitu, dia punya hashtag Shopee lokal misalnya. Lokal, Shopee lokal. Coba Mas Ilham bisa cek juga ya. Ini lagi nyari juga. Shopee ini saya salah nih, E-nya satu ternyata di luar negeri sana ya.
Nah ini Shopee pilih lokal hashtag. Nah Hmm. ini kan menarik ya sahabat ya. Shopee pilih lokal dari lokal untuk global. Ini yang seperti kita bicarakan ya Mas Ilham ya. Iya, iya, iya. Gitu ya. Jadi dari lokal dulu gitu ya. Jadi jangan ojo ke susu boleh. Tapi kan kita perlu strategi yang cespleng gitu. Strateginya harus kita konsep-konsep yang ada kita harus clarify, makanya lokal dulu. Tapi lokal dulu bukan berarti kita lokal terus-terusan, enggak. Shopee sendiri bilang dia punya tagline namanya dari lokal untuk global gitu ya. Jadi jilbabku, nih saya baca nih di YouTube ini, jilbabku fashion muslim lokal yang mendunia. Nah, jilbabnya pasti mungkin dari kota Sidoarjo, tapi mendunia. Nah, nanti akan saya jelaskan ya sinyal-sinyal apa yang kira-kira bisa mendunia. Sorry, mendunia ya. Oke, saya coba jadi salah satu pendekatan lokal bisnis, kita kan bicara lokal bisnis ya, Mm-mm. bukan multinasional bisnis ya, bukan juga nasional bisnis. Kalau nasional bisnis ada istilah itu, nasional bisnis. Multinational company atau national company, tapi kita local, terutama bagi pemula dan para pelaku mikro gitu ya, mikro, kecil dan menengah. Saya pikir besar enggak ya. Salah satu pendekatan lokal bisnis yang jos adalah salah satunya dengan Google My Business gitu ya. Atau Google Business Suite ini udah kita jabarkan berkali-kali ya sahabat, kalau mau lihat tinggal ketik keywordnya ya Google Business Suite, nanti dapat itu beberapa pelaku UMKM dari Sidoarjo, Surabaya, bahkan Sumeneb sudah ikutan serta di program Radio Suara Sidoarjo. Bagaimana mereka setting dari awal, bagaimana tadi ada yang gaptek, ada yang advance gitu ya. Mm-mm. Jadi sama aja ya sahabat ya, nggak perlu khawatir masalah gaptek atau enggaknya, ya semua orang kan bisa belajar ya. Kita kan pernah sekolah SD, SMP, SMA, pasti dong. Dari meningkat ke SMP ya belajarnya lebih lebih giat lagi, atau ya semakin sulit, semakin sulit. Cuman kan kita perlu belajar terus, ada motivasi di sana. Nah, jadi lokal SEO berarti kita menyasar ke search engine ya, walaupun di media sosial juga bisa. Media sosial itu bukan search engine, walaupun disebut juga akan menyaingi, contohnya Instagram mungkin menyaingi Google sendiri. Google pasarnya masih besar ya, sahabat ya. Masih memenangi pasar ya dibanding media sosial lain atau media digital lain seperti Facebook dan Instagram, saudara ya. Terus mungkin LinkedIn agak beda, terus apa lagi? Twitter agak beda, TikTok beda lagi ya. Tapi karena judulnya di sini lokal SEO, saya akan fokuskan di Google My Business dan WordPress atau CMS yang SEO friendly. Kira-kira gitu ya. Mm-mm. Jadi untuk media digital lainnya bisa gunakan judul dengan long tail keyword misalnya. Long tail keyword ya judul panjang gitu ya, supaya tersasar, tertarget. Karena kita menyasar di kota tempat kita domisili atau warung kita di kota kita gitu ya. Ya karena kan kita cantumkan nama kota kan, jadi agak panjang ya sahabat ya. Jual baju kaos Sidoarjo gitu ya. Jangan lupa nomor HP, hubungi 08 sekian sekian sekian. Terus jadi bagaimana customer banyak mencari dengan keyword misalnya terdekat, banyak ya, itu bisa jadi sinyal sahabat. Ada near me, banyak sekali sekarang ya sahabat, saya cek gitu ya, terdekat. Artinya apa? Semakin COVID-19 pandemik ini begini ya, saya ada sedikit cerita nih Mas Ilham. Jadi saya kemarin ngelihat YouTube-nya dari Indef ya. Indef itu cukup bagus untuk analisa ekonomi nasional. Jadi krisis ini sebenarnya tiap tahun ada ya. Semenjak 2008, krisis subprime mortgage ya. Ingat nggak Mas Ilham? Krisis di Amerika sana. 2008, 2009 sampai mungkin kita nggak berasa ya. Yang berasa ya karena yang sampai ke akar bawah tuh ya ini COVID-19 pandemik. Waktu 98 Mas Ilham di mana? Krisis ekonomi. Itu mungkin lagi ini ya, tapi nggak ikut ke Jakarta deh. Naik-naik di ke puncak sana enggak. Cukup di lokal saja ya teriak-teriaknya. Saya ngerasain ya, ngelihat mall dibakar gitu ya, sampai di Jalan Jakarta tuh pot-pot bunga berantakan. Saya waktu itu bekerja di Panasonic ya, pulangnya agak malam tertahan gitu ya, karena di
pusat kota karena saya agak bukan di luar Jakarta pabriknya. Pulang nggak malam gitu ya. Tadinya pulang jam 5 sore, jadi jam 12 malam pulang gara-gara ada kerusuhan. Saya juga melihat bagaimana beras-beras masih dijarah. Saya ngelihat tuh jam 11 malam di Cipinang sana ya, Pasar Induk Cipinang, pasti kenal ya Pasar Induk Cipinang, tempat beras itu di Jakarta. Saya masih ngelihat masih dijarah jam 11 malam. Dengan mata kepala saya sendiri. Gitu. Dan setelah itu saya lihat mau dibakar. Gitu ya. Nah, jadi krisis tahun 2000 kemarin 2009 itu adalah bukan krisis 2019 ya, perang dagang antara China dan Amerika itu kan cukup ini ya, intens ya. Dan 2018 itu krisis minyak. Kita nggak tahu ya, bagi yang nggak mungkin yang nggak ini ya, yang nggak lihat berita. Tapi itu berpengaruh terhadap pemerintahan kita gitu ya, berpengaruh terhadap mungkin yang pemain besar. Nah, kita beruntung sahabat, kita beruntung sebagai pelaku UMKM tidak begitu terimbas gitu ya, karena pertama mungkin tidak berhutang di bank gitu kan. Kalau krisis kan bermasalah mungkin dengan likuiditas bank ya atau bagaimana ya, modal dengkul saya pikir nggak bermasalah. Cuma sekarang jadi bermasalah karena demand-nya berkurang. Sepakat ya. Demand berkurang percuma dong. Misal gini, kita udah produksi tapi nggak ada yang beli. Bagaimana tuh? Artinya demand berkurang, supply mungkin banyak ya. Sahabat-sahabat buat kacang goreng segala macam, tapi demand-nya nggak ada. Nah, demand nggak ada karena ada pembatasan PPKM. Nah, makanya lokal bisnis penting banget. Jadi orang mencari hanya yang terdekat, near me. Jadi mulai dari sekarang, sahabat coba setting ya Google My Business. Ini penting banget, ini jos banget ya. Google My Business nanti berikut kalau udah anggaran menggunakan WordPress yang berbayar ya. Nah, jadi ini berlaku juga untuk IG sahabat, sinyal lokal bisnis ini bisa didatangkan dari permainan hashtag juga ya. Tadi ya hashtag Shopee kan, hashtag Shopee, pilih terus lokal IG ya? dengan kota gitu ya. Iya, tadi apa ya? Saya lupa ya. Shopee Tadi pilih lokal, hashtag Shopee pilih lokal. Ini jadi Shopee pilih lokal dengan tagline-nya dari lokal untuk global. Ini persis sama yang kita sampaikan ya Mas Ilham. Saya baru tahu nih. Oke. Tapi gini, Coach, kalau yang local business ini kan, kalau menurut saya pengertiannya kan bagaimana kita menawarkan produk kita, barang-barang kita itu pada warga yang ada di sekitar kita, gitu kan maksudnya ya kan? Kalau offline ya, kalau online kan bisa juga antar RT karena online ya. Atau mungkin syukur-syukur ketika Mas Ilham setting misalnya jual baju kaos Sidoarjo, bisa aja langsung orang Jakarta dapat. Karena tadi karena ada internet virtue ya, kebajikan dari internet. Itu enaknya kita langsung nyemplung online dibanding kita offline. Iya, makanya jadi buru-buru kita nyemplung. Pengertiannya gitu ya. Lokal ini berarti kan tidak sebatas pada misalnya kanan kiri tetangga dan sebagainya. Betul. Itu untuk yang offline kan bisa melintas bisa mungkin lintas kabupaten atau lintas provinsi gitu, nggak masalah ya Coach ya? Iya nggak masalah. Nah ini kan pasti ada cara-caranya nih. Kalau misalnya kita search gitu ya di Google dan sebagainya agar toko kita diketahui orang, misalnya kalau usaha kita, maksud saya nggak sebatas toko, usaha kita diketahui, terus misalnya orang mengetik toko kita supaya kita tahu toko kita atau usaha kita, itu gimana ya caranya? Supaya tahu ya. Jadi sahabat, ini kita udah contohkan di waktu pemaparan Google My Business, Google Businessku. Sudah banyak testimoni, nanti sahabat tinggal lihat di channel LPPL Radio Suara Sidoarjo, dan satu lagi Suara Sidoarjo Channel, ada beberapa pelaku UMKM. Jadi ada testimoni. Emang kalau nggak dicoba ya ini ya, tidak terbukti ya Mas Ilham ya. Iya, oke. Ini berarti harus step by step lihatnya. Atau begini deh, coba bukti. Coba saya sambil coba Mas Ilham ketik di depan komputer, ada komputer ya, desktop. Coba ketik jasa MC Sidoarjo gitu. Jasa MC di Sidoarjo.
Ini kan Mas Ilham sahabat mau tahu ya jasa MC di Sidoarjo. Nah, ini ada MC Manten Jawa, MC macam-macam. Berbeda ya. Nah, ini namanya kekuatan lokal bisnis. Tampilan saya pasti berbeda karena saya di Jakarta ya. Kalau kita cari sesuatu di Google Search Engine, di Google ya, atau di search engine lainnya, bisa Yahoo atau Microsoft punya, saya pasti location-nya di Jakarta nih, Boni. Mas Ilham cek ya, nah ini kan saya Jakarta nih. Paling bawah, baris status, pasti Mas Ilham Sidoarjo. Iya, paling bawah. Ya? Ini Sidoarjo Surabaya. Nah, kalau saya Jakarta. Coba scroll ke bawah lagi, Mas Ilham. Di situ tampil pertama apa? Google My Business kan? Betul ya? Ada map gitu? Iya. Nah, artinya apa? Google My Business itu bukan disebut halaman 1 Google lagi, tapi halaman 0, sahabat. Google sampai menyebut halaman 0. Artinya betapa pentingnya Google My Business. Maka segeralah setting ya. Kalau mau tahu cara setting, nanti bisa saya tunjukkan di kesempatan lain. Karena saya sering menunjukkan, nanti juga bisa cari di YouTube channelnya Suara Sidoarjo dengan keyword Google Businessku atau Google My Business. Nah, apa aja yang muncul nih? Coba di-scroll lagi. Ada OLX, webnya apa aja? Bisa dibantu nggak Mas Ilham? Biar nanti sahabat tahu ya, karena... Ada webnya muhammadidamazari.com. Terbukti nggak? Aduh, ini buka jasa MC juga nih kayaknya. Enggak. Ini punya Mbak Tika. Saya kan pemaparan, saya mau kasih contoh ke sahabat. Jadi mungkin Mbak Tika mau bukti, saya buktiin. Coba Mas Ilham lihat itu artikel tahun berapa? 2020 ya? Bukan? Sekarang tahun berapa? Setahun yang lalu ya. Nah, kenapa saya masih muncul di halaman 1 Google? Ini pertanyaan buat sahabat ya. Nih, saya bertanya nih ke sahabat nih. Berikut Mas Ilham ya. Kenapa saya masih muncul di halaman 1 Google untuk jasa MC Sidoarjo? Nah, kenapa ini? Karena saya rutin konsisten posting artikel lain. Jadi artikelnya Mbak Tika ikutan keseret. Iya. Itu namanya Internet Virtue. Dan saya istilahnya punya authority. Authority arti raja. Raja itu kalau misal... Coach Idam, sampai berapa sering sih kita harus aktif menampilkan itu sehingga web kita ini tampil di halaman pertama begitu? Kan nggak semuanya. Ya, emang sulit ya kalau semua orang bisa. Pastinya penduduk Indonesia yang ikut nyoblos dulu Pilpres itu kan 90 jutaan. Artinya 90 juta orang bisa semua kan. Tapi nyatanya enggak kan. Iya. Nggak semudah itu ya sahabat ya. Artinya perlu belajar. Makanya simak selalu Radio Suara Sidoarjo. Saya sering sampaikan bahkan berkali-kali nih, sampai 20 kali, 10 kali untuk Podcast ya, silakan nanti dilihat rerunnya tahun 2020 terutama. Nah gini sahabat, tadi pertanyaan Mas Ilham, minimal itu seminggu sekali. Tapi seminggu sekali itu harus minimal 300 kata dan harus SEO-nya emang agak ribet ya. Tapi kalau mau agak sedikit nggak ribet-ribet amat, nanti bisa saya tunjukkan ya. Cukup sehari sekali, saya pikir berhasil. Asalkan kata kunci judulnya di riset seperti saya kan, jasa MC di Sidoarjo hubungi 08223, ini nomor HP-nya Mbak Tika nih. Kemarin ada yang WA ke saya, nyasar gitu. Mas, ini jasa MC Sidoarjo. Nah, kan? Saya lempar ke Mbak Tika. Saya nggak tahu Mbak Tika sering telepon juga kali ya, karena nomornya kan nomor Mbak Tika. Cuman saya ada nomor saya juga, jadi mungkin nyasar ke saya juga gitu. Oke, apa aja ya? Di bawah ada Sejasa, ada Cari Jasa, ada MC Malang Juanda, ya, ada Facebook juga, ada sociabuzz.com ya, terus MC Surabaya Sidoarjo, dan saya masih di halaman 1 Google. Padahal saya artikelnya perihal MC cuma 1 loh. Yang lain mungkin MC semua ya, saya enggak, baru 1 karena saya sudah authority, artikel saya sudah 10.000. Jadi, jadi kalau mau authority sahabat, minimal 1.000 posting. Jadi jangan berharap posting. Misalnya gini, misalnya Mas Ilham posting sehari 1 nih. Sebulan berapa? 30. 30 mencapai 100 berapa bulan? 30 kali 4 misalnya. 120 ya. Atau 30 kali 3 deh ya. 90. Artinya selama 3 bulan Mas Ilham dengan posting sehari 1, Mas Ilham bisa menuju ke halaman 1 Google. Saya jamin itu.
asalkan memenuhi kriteria SEO ya. Iya. Asalkan ya, kan ada ini ya terms and condition gitu ya. Mm-mm. Kalau orang mau lulus ujian kan harus belajar yang benar gitu kan. Mm-mm. Nggak belajar asal-asalan nggak lulus. Itu saya jamin ya, karena banyak di teman-teman saya mentor di komunitas itu ya berhasil semua. Bahkan gara-gara postingan seperti ini dipanggil terus pemaparan di mana-mana, di kota Aceh, di kota mana gitu ya. Begitu juga saya ya, kemarin saya juga ada yang WA gitu ya, ada yang minta pemaparan di mana gitu, karena saya sering posting. Oke, kita kembali ke ini ya, sahabat, ke Google My Business. Nanti mungkin setelah jeda iklan, saya mau tampilkan slide 81, ini penting banget ya, 81 slide ya, karena saya mesti login dulu. Tadi sampai mana ya, jadi IG juga bisa sahabat ya. IG dengan hashtag tadi, seperti Shopee tadi, cuman Shopee itu, mungkin di IG juga ada Shopee, hashtag apa tadi itu, Shopee pilih lokal, suara Sidoarjo pilih lokal, tapi niru jangan ya. Nggak bagus ya, kita mesti ini dong, mesti ATM dong ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi sahabat, lokal bisnis lokal juga ada di FB Marketplace dengan local listingsnya. Jadi sahabat cek deh, ada tombol namanya local listings gitu ya. Jadi hampir semua medsos, media digital itu benar-benar fokus di local business, apalagi COVID-19 pandemik ya. Mungkin akan datang sama aja, saya pikir krisis apa namanya, saya dari malam agak sedikit terharu juga ya Mas Ilham ya. Kenapa? Saya dengerin apa, saya kan sering kalau setiap sehari itu saya ngelihat YouTube Ustaz ya, hampir 4 ya. Hampir 4 ya. Jadi ada Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hadi Hidayat, saya dengar terus ada Ustaz Danu, tahu enggak Ustaz Danu? Yang sering di Trans TV ya, yang perihal orang sakit gitu ya. Seperti, jadi Ustaz Danu, walau alam ya. Jadi begini, jadi ini tanda-tanda kata beliau ya, tanda-tanda dalam tanda kutip, mohon maaf, kiamat gitu ya, tanda-tanda ya. Allah memberi warning ya, karena ini nggak beres-beres. Jadi sahabat, dari sekarang kita harus berbuat baik ya, kira-kira gitu ya. Saya agak sedikit terharu juga ya, terenyuh gitu ya. Ya itu kan pendapat ya menurut saya ya, silakan dengerin ustaz yang lain ya. Masing-masing punya persepsi ya gitu ya. Saya sih percaya sebagai seorang muslim ya. Oke, begini sahabat, apa namanya, IG juga bisa ya dengan IG. Mas Ilham, sahabat pernah lihat ya, ada stiker ya. Stiker namanya support small business. Nah itu salah satu support juga IG di local business. Small business pasti local business dong gitu ya. Kan nggak mungkin small business menyasar kemana-mana. Pastinya hanya di kota yang domisili mereka gitu ya. Pada FB juga ada, di Gojek juga ada ya, icon near me ya. Ketika kita mesen apa, ada icon near me, artinya kita mau tahu restoran-restoran mana yang terdekat di kita gitu ya. Dengan jarak terjauh yang saya cek kemarin tuh sekitar 2 kilo. Kalau di lewat 2 kilo nggak near me lagi, bukan terdekat lagi, terjauh mungkin ya. Nah, pada e-commerce juga seperti Lazada, Bukalapak, merchant-merchant tuh rata-rata kan ada nama kota kan. Misalnya merchant ini, merchant A, kotanya Jakarta Pusat, merchant B, Sidoarjo, merchant C, Surabaya Tengah gitu ya. Dengan biasanya ada review-review bintang-bintang ya. Artinya apa? Artinya kan biar nanti pelanggan Shopee atau pelanggan dari Tokopedia tahu, oh berarti merchantnya ada di Jakarta Barat, oh merchantnya ada di Sidoarjo. Berarti mereka bisa hitung-hitung dong ongkirnya gitu kira-kira ya. Pastinya kan sahabat memilih kan, saya mau cari merchant, saya tinggal di Jakarta nih, pasti saya cari merchant yang di Jakarta dong ya. Jakarta ya Mas Ilham. Nggak mungkin saya cari merchant di Sidoarjo, terlalu jauh. Pertama ya ongkir saya semakin mahal. Iya, gitu. betul. Kedua, kalau saya mau komplain agak susah kan. Mungkin ya. Makanya saya cari merchant, saya beli HP nih, saya cari merchant di Jakarta, terutama Jakarta misalnya Timur atau Selatan. Saya nggak mungkin cari merchant di Bogor, yang kota terdekat Jakarta, terlalu jauh juga ya, apalagi di Surabaya atau Sidoarjo ya. Nah penting sahabat ya, kalau di e-commerce itu memang kita berdarah-darah ya, lawannya banyak, makanya kita penting untuk membangun reseller sahabat. Seperti pemaparan yang lalu, ya banyak pelaku UMKM di Sidoarjo, rata-rata reseller kita bawa semua tuh, Mas Ilham. Jadi ada ini ya, di samping saya ada Derek sini, reseller di Bali ada, kan ada judulnya tuh, reseller Bali. Perhatikan deh, ada reseller mana. Itu penting, kita membangun bisnis. Jadi karena mungkin di e-commerce, di Tokopedia itu pastinya berdarah-darah, pesaingnya banyak banget, dengan harga yang gila-gilaan ya.
satu toko dan toko lain harganya bisa beda 5.000 misalnya. Jadi itu cukup darah-darah ya. Tapi Tokopedia penting ya untuk ini ya sahabat ya, untuk boosting leverage karena mereka sudah authority. Apa aja kita ketik pasti muncul Tokopedia. Tadi kan ada muncul Tokopedia enggak? Muncul Shopee. Kita sudah authority, sudah besar. Jadi kita kalau selain kita setting tadi Google My Business, nomor 2 kita setting tinggal pilih Tokopedia, apakah Bukalapak, senyamannya sahabat ya, atau mungkin Lazada bisa juga, apalagi ya, Tokopedia tadi ya, Shopee, atau mungkin Blibli, masih banyak yang lain ya. Kita harus bangun istilahnya franchisee. Kita sebagai franchiser, anggap aja kita punya seperti McDonald ya. McDonald kan banyak franchisee itu. Kita sebagai franchiser atau Alfamart atau Indomaret, jadi kita bangun bisnis secara begitu. Jadi silakan sahabat yang kira-kira produksinya mumpuni, bentuk reseller baru, karena kalau kita tangani sendiri saya pikir nggak bisa ya sahabat ya, terlalu berat gitu ya. Jadi kita mesti bangun reseller atau kalau mau besar ya buat pabrik ya. Kalau coach, kalau reseller ini sebenarnya kan gini, keuntungannya atau apa yang didapatkan oleh reseller itu sebenarnya sampai berapa sih? Dalam arti kadang-kadang kan kita mungkin agak susah ya pembagian, apakah mereka reseller ini dijual sesuai harga kehendak mereka begitu, atau masih mengikuti apa kesepakatan atau seperti apa gitu untuk reseller itu sebenarnya? Iya, jadi misal gini sahabat ya. Misalnya gini, kita punya harga dasar misalnya ada kopi 100 gram misalnya 10.000 gitu ya. Dan kita kasih range ke reseller, Anda bisa jual harga dari 10.000 sampai 15.000. Ya. Artinya apa? Mungkin mereka ada yang mengeset, reseller A mengeset 13.000, reseller B mengeset 14.000. Perhatikan ya Mas Ilham, cari satu produk, harganya pasti beda-beda. Dan itu mungkin reseller ya, atau mungkin produsen juga gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menang di pasar dengan harga yang bervariatif tadi? Nah, dengan kita bangun copywriting yang compelling words, kata-kata yang menarik. Saya pasti memilih yang reviewnya banyak ya, sepakat ya di Tokopedia ya hasilnya. Bintangnya banyak, terus ulasannya banyak gitu ya, terus delivery-nya banyak gitu ya. Makanya penting sahabat ya. Terus apalagi kita harus cantumkan video YouTube, jadi sertakan biar nanti orang kita agak beda sedikit dengan merchant lain, walaupun harga kita lebih mahal, nggak masalah. Dan terakhir pelayanan yang bagus ya, itu penting ya. Coach, kalau tadi disebutkan interval misalnya nih dari harga 10.000 sampai 15.000 ya, karena reseller ini kan banyak, mereka berkompetisi gitu ya. Misalnya nih kita menjual dengan harga yang bisa dikatakan lebih murah, misalnya harganya cukup 11.000 gitu, kita ambil untung 1.000 gitu. Bagaimana ini? Apakah intinya kan banyak orang punya pertimbangan ya. Ada maunya yang untung dikit tapi laris, maksudnya laris gitu, ada transaksi tiap hari gitu kan? Atau bagaimana sih sebenarnya yang harus kita ambil? Atau tetap misalnya 15.000 aja atau 14.000 menyentuh level yang harga paling mahal gitu, gimana ini Coach? Sebaiknya sahabat lihat riset dulu ya di Shopee itu kira-kira harga tengahnya berapa mediannya gitu. Jadi kita jangan terlalu murah banget, kesannya murahan gitu. Jangan terlalu mahal banget, kesannya nyari duit gitu ya. Jadi cari mediannya, misalnya di pasar di Tokopedia itu semua rebutan, maksudnya bersaing harga dari antara 13.000 sampai 15.000. Nah, Mas Ilham bisa pilih 14.000 gitu kan. Ada mediannya, jangan terlalu murah banget. Karena saya sering begini, sahabat, saya sering beli, ini kok murah banget ya. Saya nggak mau, kadang-kadang Mas Ilham, saya curiga juga gitu. Curiga ya, memang kalau terlalu murah. Akhirnya kita pasang mediannya lah ya, harga tengah lah ya. Jangan terlalu mahal juga, nanti nggak ada yang beli lagi, repot. Itu aja risetnya, cara gunanya. Tapi kita tambahkan dengan YouTube channel kita tambahkan dengan Google My Business, tambahkan dengan testimoni, Mas Ilham sebar tester, habis itu kasih dong bintang di Tokopedia, kasih dong bintang di Google My Business. Itu kan cara cara cespleng kan. Jadi kasih tester, jangan lupa kasih bintang gitu ya. Baik.
Coach Idam, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Jangan lupa mempersiapkan yang 81 slide-nya tadi ya. Oke. Ya, sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Coach Idam Azhari, Digital Business Series ya, tentang sinyal lokal bisnis dengan lokal SEO untuk lokal ekonomi. Kami segera kembali. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water.
Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAK Surabaya adalah kampus swasta pertama dan terbaik di Jawa Timur. UNTAK Surabaya telah terakreditasi A oleh BAN PT serta memiliki jenjang studi lengkap mulai dari D3, S1, S2 hingga S3. Ada 7 fakultas dengan 6 prodi S2, yakni Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknik Sipil, Magister Psikologi, Program Psikologi Profesi, dan Magister Manajemen yang sudah terakreditasi A. Untuk sahabat yang bekerja, UNTAK Surabaya menyediakan kelas sore. Pendaftaran secara online di pmb.untak-sby.ac.id atau bisa datang langsung ke PMB UNTAK Surabaya di Jalan Semelawaru nomor 45 untuk hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 2 siang, sementara hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 3 sore. Info lengkapnya Anda bisa hubungi hotline 0811 300 1716, 0811 300 1716, atau untuk info terupdate-nya bisa follow Instagram @kitauntaksby, Twitter @untaksurabaya, Facebook Untak Surabaya Official, dan juga bisa join Telegram @pmb_untaksby. Untak Surabaya in Empowering and Networking University. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami Digital Business Series bersama dengan Coach Idam Azhari tentang lokal bisnis dengan lokal SEO untuk lokal ekonomi. Baik, Coach Idam, silakan. Ada slide-slide yang mau ditampilkan ini, monggo. Ya, sudah terlihat Mas Elon? Ya. Sudah ya? Oke. Ini saya sedikit sampaikan ya potensi digital di Indonesia. Jadi potensi e-commerce nilainya cukup besar, sahabat, 12,2 miliar ya. Tahun 2018, prediksi 2025 itu 53 miliar. Jadi disebutkan di sini 10% produk lokal di platform e-commerce, cukup besar juga ya. Ada 8 juta lebih unit usaha kreatif Indonesia. Dan ini pengguna teknologi kita tuh 175,4 juta, hampir 64%, cukup besar ya, Mas Ilham ya. Cukup besar ya. Jadi sampai pengguna media sosial pun 160 juta. Nah, jadi sahabat mulai sekarang manfaatkan karena ini
nyaris 64% tuh gede banget ya untuk pengguna internet Indonesia. Berikut mobile phone yang terkoneksi besar juga 338. Kenapa 300? Karena kali 2 ya. Mungkin satu orang punya 2 nomor gitu ya. Iya. Terus bonus demografi sendiri kita punya penduduk 272,1 juta, ini data tahun 2020 ya. Dengan usia produktif besar juga ya, 179,1, dan milenial 63,5 juta ya. Artinya begini sahabat kita, nah ini ya 10 negara dengan persentase pengguna e-commerce tertinggi 2021. Indonesia, bayangin, Indonesia tuh nomor 1 ya. Nomor 1, nomor 2 Inggris. Artinya apa? Iya. Potensi kita cukup besar, potensi untuk memproduksi, potensi untuk sebagai pembeli juga ya. Begitu. Artinya apa? Pembeli kita tuh banyak ya, pasarnya besar. Disebutkan nomor 1, nomor 2 Inggris, 3 Filipina, 4 Thailand, 5 Malaysia, 6 Jerman, 7 Irlandia, 8 Korea Selatan, 9 Italia, 10 Polandia. Ini data tahun, saya pikir tahun ini ya, 2021 ya. Iya, itu pengguna 2021 ya. Nah, jadi sahabat silakan setting ya. Jangan lupa setting dulu Google My Business itu sebagai penanda bahwa kita punya toko loh, toko fisik. Artinya nanti di verify ya. Setelah itu step pertama tadi itu Google My Business, Google Business School. Step kedua silakan nyemplung di beberapa medsos plus e-commerce. Silakan pilih mau Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee, atau Lazada, atau Blibli, banyak sekali ya. Jangan semuanya, nanti bingung kita ngaturnya sahabat. Makanya penting kita bangun dari reseller karena kita nggak bisa tackle semua tuh. Kalau mampu ya nggak apa-apa. Saya pikir waktu nggak ada ya, dengan e-commerce semua dihajar nanti nggak fokus sahabat. Nah sebenarnya saya mau kasih ini ya sahabatnya, ini saya skip aja waktu mungkin sedikit lagi. Ini saya mau jelaskan ini yang kemarin-kemarin. Ini juga ada beberapa pertanyaan ini coach. Gitu ya. Waktunya dibagi-bagi. Oke, ini sebenarnya setting Google My Business cuman dengan menggunakan laptop. Saya pernah sampaikan menggunakan mobile ya, agak berbeda. Jadi sahabat, ini saya lagi recap lagi ya, karena penting sekali. Karena step 1 ini kita setting Google My Business atau Google Business School. Karena kita mau dapatkan verifikasi dong, bahwa toko kita itu terverify. Itu keren ya, bahkan ada stiker ya, kalau nggak salah ya, stiker tempel di warung kita, verified by Google Business. Keren kan gitu kan, artinya wah keren juga nih, padahal kan cuma setting biasa doang kan. Tapi setting biasa kadang-kadang sahabat udah tahu juga karena sumbernya udah tahu dari mana. Nah makanya sahabat silakan cari sumber yang terpercaya, yang legitimate melalui Radio Suara Sidoarjo. Silakan lihat pemaparan kita ya Mas Ilham ya. Beberapa waktu lalu banyak sekali, pokoknya sekitar 6 ya masalah atau 7 saya lupa ya, 7 perihal Google Business School. Silakan di kulik-kulik lagi. Nah ini cara setting di laptop ini cukup panjang ya. Oke, tinggal ketik Google My Business atau Google Business School. Nanti saya tunjukkan juga di akhirnya ada insight-nya bagaimana. Nanti bagian-bagian settingan yang kira-kira sinyal-sinyal lokal bisnis bisa muncul nanti ya, muncul di pencarian konsumen atau customer. Oke, ini Google My Business ya, ketik di sana kita langsung dapat, cari kalau bahasa Indonesia Google Business School. Nah, tentunya login ya, atau kalau sekarang login silakan pakai akun Google ya. Akun Google kan satu akun untuk beberapa aplikasi Google ya. Bisa Gmail, bisa Google Photos, bisa YouTube. Jadi sahabat nggak perlu khawatir ya. Tinggal pakai akunnya Gmail ya, kira-kira gitu. Nah, penting sahabat ya, kita harus tahu dulu nama bisnisnya apa dulu, ini penting ya. Perlu direnungkan, kontemplasi, reflection, kira-kira karena sekali setting nanti nggak bisa dirubah sahabat ya. Bisa kita tambah lagi ya, kita bisa tambah lagi. Artinya satu lokasi dengan 2 nama berbeda, nggak masalah. Nanti kita bisa kelola tuh, nanti kita bisa hapus kira-kira misalnya nama bisnis salah. Jadi penting sahabat ya, nama bisnis penting banget ya. Penting banget mesti dipikirkan dari sekarang kira-kira apa. Tentu berhubungan dong, misalnya jual kopi ya, ada nama kopinya gitu ya. Misalnya jual apa, jangan jual kopi nggak ada nama kopinya. Penting untuk keyword ya, kata kunci penting itu, karena kan orang mencari kopi gitu, cari kaos, cari motor gitu ya. Misalnya Mas Ilham punya usaha motor ya, usaha motor di rumah gitu ya, misalnya pembelian penjual motor gitu. Misalnya motor Ilham Sidoarjo atau mungkin motor apa gitu ya.
Jadi katanya ada tuh, kata bisnis kita itu core bisnis kita harus ada motor, ada ditambah dengan branding kita, misalnya brandingnya Mas Ilham ya, atau Ilham Top gitu ya, ditambah juga biar tujuannya supaya unik ya, berbeda dengan yang lain. Itu penting banget, kata kunci dimasukkan, terus masukkan juga branding kita sendiri ya, supaya unik, beda dengan yang lain ya, orang lain nggak punya gitu. Terus tingkat keunikan itu nggak boleh terlalu panjang juga ya Coach ya, betul? Ya, cukup supaya orang nanti mudah mengingat. Kalau terlalu panjang orang kan males nih. Oke, cukup 2 kata gitu aja nggak mas itu ya, atau maksimal ya berapa seperti sih? ini ya. Ini kebetulan nama bisnis yang saya running juga ya, Pasir Putih gitu ya. Pasir Putih kata kuncinya, tapi Maras brandingnya. Keren ya. Maras Pasir Putih, cukup 3 kata atau 2 kata ya gitu ya. Terus pilih kategori penting setelah nama bisnis. Kategorinya apa nih? Kategori sebenarnya ada pilihan dari Google ya, ada suggestion di bawah kategori bisnis. Nah, misalnya pasir apa? Ada industri pasir, ada apa lagi nih? Pemasok air minum juga masuk ya. Ada, saya pilih industri pasir ya, industri pasir. Ada pemasok macam-macam gitu ya. Terus saya mau kasih kata jual misalnya, kan kategori macam-macam, mau jual, mau apa pemasok, mau produsen ya. Jual di sini kebetulan nggak ada ya, jual nggak ada. Saya pilih lagi supplier nggak ada juga, bahkan bahasa Inggris semua, ada call supplier, ada web supplier nggak ada. Terus akhirnya saya pilih distributor, nggak ada juga. Penting sahabat ya, distributor kah, produsen, jual, supplier untuk kategori bisnis ya, kita sebagai produsen. Nah ini saya pilih industri pasir. Nah masalah ya, industri bukan berarti besar dong, kecil juga bisa industri dong. Skala mini ya. Ya skala mini, skala mikro gitu ya. Walaupun kesannya besar tapi enggak juga. Nah pilih ya, ini penting ya, bagian awal penting sahabat ya. Selanjutnya mudah mungkin ya, ada alamat segala macam, saya pikir sahabat bisa lah ya alamatnya. Terus kita pilih ya, apakah Anda ingin menambah lokasi? Iya dong, kita udah set bisnis name-nya, kita udah set kategorinya, pasti iya, jangan tidak, nanti nggak lanjut. Terus nah ini alamat ya, alamat sahabat pasti ngerti ya, ada jalan, RT, RW, selengkap mungkin kota, provinsi, sampai kode pos. Berikutnya ini ya, ada jalan, terus RT, RW, selengkap mungkin sahabat, karena nanti kalau nggak lengkap nanti tergeser tuh maps-nya. Bukan rumah kita, bukan toko kita, malah toko sebelah, masalah kan. Nah harus seakurat mungkin ya dengan RT dan RW. Nah apakah Anda juga, ini penting juga, apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi? Iya aja gitu, pada Anda ya misalnya. Ya aja, misalnya saya di Jakarta, kota tetangganya kan ada Bogor, gitu. Misalnya Sidoarjo deh, Sidoarjo tetangganya siapa? Surabaya, Mojokerto, Gresik. Mojokerto pilih juga, terus apalagi Gresik pilih juga, boleh juga pilih Pasuruan. Boleh ya, agak jauh. Malang boleh pilih juga, Bangkalan boleh pilih juga walaupun agak jauh, tapi jangan pilih Sumenep ya, terlalu jauh itu. Atau kesannya mengada-ada kan, terlalu jauh kan. Ini kok toko Sidoarjo melayani juga di Sumenep, terlalu jauh kan. Jauh, Kesana 5 jaman itu. Ya. 5 jaman, jauh ya. loh. Gresik ya, oke mungkin itu aja ya. Mojokerto ya, bisa juga pilih aja. Nah ini ada pilihan ya. Ya saya pilih di sini ya, Jakarta Barat, Timur, Selatan, Depok, kota tetangga Jakarta, Tangerang tetangga Jakarta, Bekasi tetangga juga, Bogor, dan Kepulauan Seribu, sampai Kepulauan Seribu ya. Kepulauan Seribu, karena masih Jakarta juga ya, itu Kepulauan Seribu kabupaten ya, kabupaten, di bawah DKI Jakarta. Dan seterusnya, nah ini terakhir sahabat ya, nomor kontak, jangan lupa ya, nomor kontak HP kita, pastinya yang bisa dihubungi ya, jangan sampai nomor saudara kita, nomor teman, jangan gitu, nanti ngubungin ke sana. Terus kalau ada URL, ada web, cantumkan. Kalau nggak ada, nggak masalah. Ada 3 pilihan, ada yang punya URL atau web bisa pilih, atau saya tidak butuh situs, atau buat situs gratis. Nanti ada situs gratis nih dari Google My Business. Ini nomor HP-nya, ada webnya juga ya, sahabat. Nah, terus dapatkan kabar terbaru, iya aja. Nanti kita dapat update dari Google, ada info terbaru, ada rekomendasi, ini penting banget ya. Nah, selesai sahabat ya, selesai. Artinya selesai, kita siap promosi bisnis kita dengan foto dan postingan, video juga. Kita bisa melacak atau menganalisa bisnis kita untuk memahami pelanggan Anda, dan kita bisa menanggapi ulasan pelanggan kalau ada ulasan dari pelanggan ya. Nah, ini selesai, kita mau verifikasi melalui apa? Ada kartu pos, terus ada juga nanti HP ya. Saya pilih kartu pos ya.
Dan 1 post itu kira-kira kata Google 4 hari, tapi kenyataan bisa lebih sih, bisa seminggu ya. Bahkan bisa sebulan ya. Kalau Google dalam kutip curiga. Ini pengalaman di saya, sahabat. Kebetulan di yang ini yang saya utarakan ya. Ini bukan bermasalah karena waktu itu saya setting tahun 2020 lagi pandemi dan Google lagi membatasi karyawan. Pas-pasnya gitu bulan Maret membatasi karyawan, artinya nggak semua karyawan Google masuk kantor. Akhirnya saya email, Google kenapa nih? Oh mohon maaf, kita ada pembatasan karena mulai COVID-19 pandemik. Akhirnya oke, kita mau bukti nih. Akhirnya saya Google Meet nih, dengan Google, orang Google loh sahabat. Orang Google cuman orang Indonesia ya di Singapura sana. Mereka minta bukti papan nama di perusahaan itu. Papan nama harus jelas, jangan taruh di dalam, tapi taruh di luar supaya orang luar bisa melihat gitu ya. Oke. Di kita Google Meet gitu dan berhasil akhirnya terverify sahabat ya. Nah sisanya tambahkan deskripsi dan seterusnya nanti bisa saya jelaskan minggu depan kali ya, tapi dengan topik berbeda ya, judul berbeda ya. Nanti ada perluasan lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan, Iya, Mas Ilham? ini tersisa 2 menit, bisa langsung direspon singkat saja. Yang pertama dari Ander, Ade ya, yang ada di Juanda. Menurut Coach, mana yang lebih bagus SEO-nya, WordPress atau Blogger? WordPress atau Blogger? Coba saya catat dulu ya. WordPress, kok saya ini ya, saya harus leave dulu nih, sebentar. Sebentar. Blogger kan gratisan. Kalau WordPress ada gratisan juga. Dua-duanya ini ya, sahabat, sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Artinya begini, sahabat. Dua-duanya sama bagus. Tadi Blogger ya, Blogspot gitu ya, blogspot.com ya. Kalau WordPress, kalau Blogspot itu untuk SEO, untuk otak-atik SEO-nya agak sedikit, tapi kalau WordPress agak banyakan. Jadi bagi pemula silakan gunakan Blogspot ya, karena cukup sedikit. Yang penting itu di Blogspot itu agak sedikit untuk SEO-nya, seperti misalnya yang penting sana ada bagian search description. Nah itu penting. Kata kunci kita nanti masukkan ya sahabat ya, masukkan ke search description, pasti nanti ada settingan khusus. Nanti mungkin ada materi seperti ini ya, sahabat ya. Ini kan gratisan ya. Kalau di WordPress itu tentunya mengikuti WordPress yang berbayar gitu ya. Agak sedikit ribet dikit karena ada cantumkan ada heading 1, heading 2, heading 3. Tapi bagi pemula tadi pertanyaan tadi gunakan saja Blogspot ya. Kalau sudah mahir, sudah mampu kan tahapnya kan melek dulu ya, sahabat melek. Setelah itu mampu. Ini kan Blogspot tahap mampu. Setelah itu mahir silakan ke WordPress. Syukur-syukur pakai yang berbayar ya. Berbayar bagus. Kenapa demikian? Orang lebih percaya dong yang berbayar. Artinya orang itu serius dibanding kita hanya Blogspot aja. Kalau Blogspot gratisan, anak SMP pun bisa kan. Iya. Untuk pemula kan? Blogspot ya. Tapi kalau sudah smart gitu ya. WordPress ada anggaran ya. Pelan-pelan aja sahabat ya. Ini ada Stefanus ya. Bagaimana cara supaya website kita terindeks? Nah, ini terindeks ya. Website terindeks itu sahabat pastinya saya ini ya. Tadi saya udah leave ya. Malah nggak bisa ngetik nih. Pertanyaannya mau saya ketik ini. Website terindeks ya. Takut saya lupa. Website terindeks. Ya caranya kita harus posting dengan nanti ini ya. Terindeksnya gini, kalau mau cepat diindeks ya, kita pakai Google Search Console gitu ya. Ini materinya belum saya utarakan ya. Jadi gini sahabat, bagi yang ini ya, karena bisa juga indeksnya, cuman kalau mau cepat kita gunakan Google Search Console ketika sudah posting, linknya itu kita masukkan ke Google Search Console, nanti bisa kita tekan tombol di indeks gitu ya. Itu cara cepat ya. Coba kan capek kan, tiap hari link itu kita taruh di Google. Nah, supaya nggak capek, atau saya biasanya jarang-jarang juga ya, kecuali ada ada artikel yang mau saya naikin cepat gitu. Makanya saya masukin tuh Google Search Console, nggak semua artikel saya masukin ke sana. Karena nanti kalau sering-sering juga nanti Google marah juga ya, kena ban nanti ya. Itu caranya ya. Tadi ya, Mas Yan tadi ya. Tapi yang pasti kita harus konsisten supaya cepat terindeks. Indeks itu saya pikir saya pernah coba, nggak pakai langsung Google Search Console, itu kira-kira ya ketika saya posting hari ini
itu sudah terindeks. Kalau webnya misalnya masih baru ya, mungkin baru sebulan, itu kira-kira rentang waktu 1 minggu sudah terindeks. Itu ya sahabat ya. Oke, baik. Coach, terima kasih. Oke, minggu depan kita lanjutkan kembali nih ya. Siap. Oke. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.